Kalau lagi ngebahas tentang Mars, kita sering membayangkan gurun tandus, tempat yang nihil kehidupan dan warna. Hanya sebuah batu besar, kesepian, dan berwarna seperti karat yang berputar di angkasa. Selama ini para ilmuwan percaya bahwa Mars memang planet merah, soalnya Mars memiliki bakat khusus. Ketika berada jauh dari kita, Mars tampak sebagai titik merah yang berkelap-kelip di langit malam, seperti bara api yang berpendar di lautan bintang. Namun ketika semakin dekat ke bumi, Mars akan semakin terlihat. Jadi rona kemerahannya menjadi lebih jelas, dan fenomena ini telah menangkap imajinasi manusia sepanjang sejarah yang mengarah pada spekulasi dan mitos yang tak terhitung jumlahnya tentang sifat Mars. Para astronom tentu saja juga menyadarinya. Mereka percaya bahwa warna tersebut disebabkan oleh gurun pasir yang luas yang tertutup oksida besi atau karat. Itulah mengapa kita mulai menyebut Mars sebagai planet merah. Ketika era antariksa dimulai, NASA dan badan antariksa lainnya mulai mengirimkan misi ke Mars. Gambar-gambar pengorbit awal juga menunjukkan Mars dengan warna kemerahan. Ide ini kemudian dipopulerkan oleh banyak film, buku, dan acara TV. Semua itu menunjukkan kepada kita gambaran dramatis tentang Mars sebagai dunia yang gersang dan keras tanpa ada apa-apa selain gurun yang tak berujung dan tebing-tebing merah yang menjulang tinggi. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, kita mulai mengirim pengorbit, pendarat, dan penjelajah ke Mars. Spirit, Opportunity, dan Curiosity, serta masih banyak lagi yang lainnya, semuanya adalah detektif antar planet. Pengorbit sebagai mata yang bisa melihat segala sesuatu di Mars, wahana-wahana ini mengorbit di sekitar Mars dan memotret foto-foto menakjubkan dari ketinggian. Seperti paparazzi kosmik, mereka berusaha mengungkap semua rahasia tersembunyi Mars. Tapi pengorbit hanya bisa mengungkap banyak hal, disitulah peran pendarat dan penjelajah, atau penjelajah darat Mars. Robot penjelajah ini berkeliaran di jalan besar dan jalan-jalan kecil di Mars. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari batuan, tanah, dan atmosfer Mars. Dan berkat mereka kita akhirnya mengetahui kebenarannya. Ternyata Mars adalah dunia yang penuh kontras dan kaya warna. Bayangin kamu berdiri di permukaan Mars, alih-alih lautan pasir merah yang monoton, kamu akan disambut oleh permadani warna yang menakjubkan. Saat melihat sekeliling, kamu mungkin melihat bukit pasir yang menyerupai hidangan penutup butterscotch lezat dengan warna karamel yang hangat membentang di seluruh lanskap. Kamu akan menemukan lembah dan dataran yang berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah-olah Mars memiliki bongkahan logam mulia yang tersembunyi di bawah permukaannya, menunggu untuk ditemukan oleh para penjelajah ruang angkasa yang pemberani. Selanjutnya, kamu akan menemukan area dengan palet warna coklat yang menyerupai safari Mars dengan nuansa yang mengingatkanmu pada sabana Afrika. Yang kurang hanyalah satwa liar Mars yang unik, dan di beberapa daerah, kamu bahkan mungkin akan melihat sekilas warna kehijauan yang menambahkan sentuhan misteri pada lanskap. Warna hijau ini menunjukkan keberadaan mineral di planet ini. Semua warna ini mengungkapkan sejarah geologi Mars yang menarik. Warna-warna tersebut merupakan hasil dari berbagai mineral dan senyawa kimia. Ada hal-hal seperti olivin, sulfat, dan lempung yang menciptakan visual menarik untuk mata. Dan ngomong-ngomong, gagasan kita tentang Mars sebagai gurun yang membosankan juga hanya mitos loh. Sebenarnya bentang alamnya dibentuk oleh saluran sungai purba, gunung berapi, kawah tumbukan, dan pasir yang bergeser. Namun ada juga beberapa hal yang tidak menyenangkan dari semua keindahan ini. Masalahnya manusia telah berhasil meninggalkan jejak di Mars meskipun kita belum mengunjunginya. Yap, kita telah mengubah planet merah menjadi tempat pembuangan sampah, tapi sejujurnya hal itu tidak bisa dihindari. Bayangkan para penjelajah dan pendarat yang meluncur melintasi Mars melakukan eksperimen ilmiah. Tentu saja mereka akan meninggalkan jejak puing-puing, bagian-bagian pesawat ruang angkasa yang dibuang, kantung udara yang mengempis, dan sisa-sisa lainnya. Nah sekarang planet ini nggak benar-benar tandus kan? Setidaknya itu akan menjadi harta karun bagi para arkeolog di masa depan. Tapi ini juga berfungsi sebagai kisah peringatan. Kita harus ingat untuk tetap bertanggung jawab selama melakukan eksplorasi ruang angkasa. Jadi sekarang kita tahu bahwa Mars yang sebenarnya adalah dunia yang penuh kejutan. Tapi Mars bukanlah satu-satunya benda langit di tata surya yang ternyata lebih keren dari yang kita duga.
Ingat Pluto yang dulunya dikenal sebagai planet ke-9 di tata surya kita? Sekarang kita menganggapnya sebagai salah satu planet katai. Nah, penelitian terbaru telah mengungkapkan kepada kita hal-hal yang sangat menarik tentang si kecil ini. Pluto sering digambarkan sebagai dunia kecil yang membeku dan diselimuti es seperti es loli. Tapi ketika wahana New Horizons melintasi Pluto pada tahun 2015, ia berhasil mengungkap penampakan asli planet ini. Dari kejauhan, Pluto tampak seperti campuran warna coklat kemerahan dan hitam arang, seperti sedang mengenakan pakaian bergaya untuk acara kosmik yang formal. Namun begitu mendekat, kamu akan mulai melihat berbagai warna yang menakjubkan. Bayangkan kamu berdiri di atas dataran beku yang berkilauan seperti berlian dengan bercak-bercak merah tua yang terlihat seperti dilukis oleh seniman Mars yang memiliki bakat dalam hal drama. Di dekatnya kamu mungkin akan melihat bercak-bercak hitam arang memberikan lanskap ini suasana murung dan misterius. Sembari melanjutkan penjelajahan, kamu mungkin akan menemukan daerah yang merupakan perpaduan warna oranye, kuning, dan putih yang menakjubkan. Dan jika itu belum cukup, kamu mungkin juga akan menemukan pegunungan es yang berkilauan dengan sedikit warna biru, menciptakan cahaya dunia lain yang akan membuatmu terkagum-kagum. Selain itu, ternyata Pluto bukan hanya sebuah bola beku yang sederhana, tapi juga sebuah dunia yang dinamis dengan gunung-gunung yang indah. Gunung tertinggi di Pluto dinamai Tenzing Montis dan tingginya sekitar 20.000 kaki, hampir sama tingginya dengan Everest. Sepertinya Pluto ingin pamer dan membuktikan kalau dia bukan planet kerdil di lingkungan planet-planet lainnya. Permukaan planet kerdil ini juga dihiasi dengan dataran es yang luas dan mulus seperti arena seluncur es. Pluto seolah-olah mengundang kita untuk mengenakan sepatu es dan meluncur di permukaannya yang beku. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika New Horizons menemukan kalau Pluto punya hati, sebuah daerah berbentuk hati di permukaannya yang terbuat dari dataran es bernama Tombaugh Regio. Siapa sangka planet kecil yang aneh ini bisa memiliki begitu banyak cinta. Atau mari kita ambil contoh bulan Saturnus, Titan. Apa yang kita bayangkan tentang Titan hanyalah puncak gunung es, dia juga telah mengungkapkan dirinya sebagai keajaiban langit. Di masa lalu, kita mengira Titan adalah bulan yang tandus dan sunyi, mungkin ditutupi lapisan batu dan es yang monoton. Namun ternyata kita salah. Titan ternyata merupakan salah satu objek yang paling menarik dan beragam di tata surya kita. Pertama-tama, lupakan warna abu-abu dan coklat yang membosankan. Permukaan Titan sebenarnya diselimuti kabut tebal yang menciptakan cahaya oranye samar seperti kabut mistis yang menambahkan sentuhan dunia lain pada lanskap. Titan juga memiliki danau, sungai, dan bahkan laut. Tapi tunggu dulu, kita nggak sedang membicarakan air di sini. Bulan ini terlalu dingin untuk memiliki air dalam bentuk cair di atmosfernya yang dingin. Sebaliknya, danau dan lautan di bulan ini dipenuhi dengan hidrokarbon cair seperti etana dan metana yang bertindak sebagai cairan utama di bulan ini. Bayangin kamu berdiri di tepi danau, melihat cairan metana yang dengan lembut membelai garis pantai berbatu dengan langit oranye yang berkabut di atasnya. Ini seperti perpaduan nyata antara bumi dan dunia luar angkasa, semua digabungkan menjadi satu. Dan terakhir, Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Planet ini sering digambarkan sebagai planet oranye terang dengan semburat merah dan coklat yang berputar-putar. Namun pada kenyataannya, atmosfer Jupiter tidak berwarna oranye. Atmosfer Jupiter lebih didominasi oleh warna merah, oranye, coklat, dan putih. Misi Juno dari NASA telah memberikan kita gambar-gambar yang menakjubkan dari planet ini. Dalam foto-foto ini kita bisa melihat pola awan, badai besar, dan sistem sabuk yang kompleks di Jupiter. Dan ternyata Jupiter lebih menakjubkan dan beragam daripada yang kita bayangkan. Jadi begitulah para penjelajah ruang angkasa, sepertinya imajinasi kita bisa melenceng jauh kalau membahas tentang keindahan dan keanekaragaman alam semesta yang menakjubkan. Jadi lain kali saat kamu menatap langit malam dan membayangkan seperti apa dunia-dunia yang jauh di sana, ingatlah bahwa kenyataan bisa lebih menakjubkan daripada mimpi terliar kita.